Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya nak ya. Jumpa lagi dengan Ibu Arti. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tematik. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema yang kedua dalam subtema 1 bermain di lingkungan rumah dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri, sifat dan wujud benda. Oke, sebelum mempelajari materi hari ini, silahkan anak-anakku yang soleh dan soleha untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk sekarang ke ciri-ciri benda ya. Yang kita pelajari di sini ada yang pertama, ukuran benda, kemudian yang kedua adalah permukaan benda, yang ketiga adalah warna benda, dan yang keempat adalah wujud dan sifat benda. Yang pertama, ukuran benda. Di sini ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contoh dari ukuran yang besar dan yang kecil. Nah, di sini kita lihat contoh ada 2 buah apel ya. Ada 1 apel yang besar ukurannya dan ada 1 apel yang kecil. Untuk ukuran panjang dan pendek ini ada contohnya penggaris panjang dan satunya lagi penggaris pendek ya. Kemudian yang kedua adalah kita membahas tentang permukaan benda. Permukaan benda itu ada 2. Yang pertama kasar, artinya kasar, kesat, tidak halus saat diraba. Contohnya di situ ada buah durian ya, kulitnya itu permukaannya kasar ya. Yang kedua yaitu halus, artinya lembut, licin, tidak kasar saat diraba. Contohnya adalah permukaan benda buah semangka. Kemudian materi yang ketiga yaitu warna benda. Nah, di sini ada contoh warna-warna benda. Kalian pasti tahu warna-warna benda apa aja. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru, dan lain sebagainya. Yang keempat, di sini kita akan mempelajari tentang wujud dan sifat benda. Di sini ada 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Penjelasan yang pertama, benda padat. Sifatnya adalah memiliki ukurannya tetap dan bentuknya tetap. Contohnya di sini ada gelas, pensil, batu ya. Jadi itu adalah bentuknya tetap ya. Yang kedua adalah benda cair. Sifat benda cair itu ada beberapa macam, berapa nomor, yaitu yang pertama, karena bersifat seperti air maka bentuknya berubah sesuai bentuk tempat atau wadahnya. Nah, di sini ada contoh, di dalam gelas air berbentuk seperti gelas ya. Nah, air kalau dimasukkan di mangkok juga air berbentuk seperti mangkok, dan apabila air dimasukkan di dalam botol, air juga berbentuk seperti botol. Sifat selanjutnya yaitu benda cair akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini contohnya adalah air terjun.
Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah ya wisata ke air terjun. Nah, kalian pasti melihat bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat selanjutnya yaitu benda cair menekan ke segala arah. Contoh, ketika air dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah dilubangi, akan memancarkan air. Tekanan air di permukaan tabung akan diteruskan oleh air yang berada di bawahnya ke segala arah. Dengan demikian, air akan mengalir keluar tabung. Hal ini disebabkan karena air menekan ke segala arah. Sifat selanjutnya yaitu permukaan benda cair tenang selalu mendatar. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat contoh botolnya ya. Benda cair yang ada di dalam botol, walaupun botolnya dimiringkan, permukaannya tetap datar karena airnya tenang. Sifat benda cair selanjutnya adalah benda cair meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Contohnya, ketika tumpahan air dilap dengan tisu atau kain, tumpahan minuman menjadi kering, sedangkan tisu atau kain tersebut menjadi basah. Contoh benda cair yaitu ada air putih, ada kecap, minyak, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk yang ketiga yaitu benda gas. Sifat dari benda gas ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, bentuk dan ukurannya sesuai wadahnya. Nah, seperti contoh ini kita lihat ada balon. Apabila ditiupkan udara maka dia akan berbentuk balon. Nah, yang satunya lagi balon huruf. Kalau kita tiupkan udara di dalamnya juga membentuk huruf karena sesuai dengan ukurannya ya. Ciri yang kedua adalah benda gas menempati ruang yang menekan ke segala arah. Ini ada contoh, Andi sedang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Hal tersebut membuktikan bahwa udara akan menekan ke segala arah dan bentuk udara mengikuti bentuk benda. Nah, ciri benda gas selanjutnya adalah benda gas mempunyai massa atau berat ya. Seperti gambar yang kita lihat di sini ada dua buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Besar kedua balon tersebut sama sehingga berat balon menjadi seimbang. Sedangkan gambar yang di sampingnya itu sebuah balon dikempiskan. Maka timbangan tersebut akan menjadi berat sebelah. Contoh benda gas di sini juga ada beberapa macam. Yang pertama ini ada contoh gas yang dapat dilihat seperti asap dan uap air. Seperti di gambar kita lihat ini ada asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan ada uap air. Yang kedua yaitu ada contoh gas yang tidak dapat dilihat seperti udara atau oksigen yang kita hirup. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu ada contoh gas yang tidak dapat dilihat tetapi bisa kita rasakan seperti bau gas LPG, terus buang angin atau kentut. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar semuanya anak-anakku. Semangat terus ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.